Seorang ibu dimuliakan 3 kali di hadis dibandingkan laki-laki karena ibu punya 3 keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. 1, mengandung, laki-laki tidak. 2, melahirkan, laki-laki tidak. 3, menyusui, laki-laki tidak. Maka ketika ada seorang ibu tengah mengandung, melahirkan, dan menyusui, itu dimuliakan oleh Allah, perjuangannya jihad. Dan dalam masa-masa itu, mendidik awal-awal di awal itu ada toleransinya, ada daruratnya. Jadi kalau anak menangis butuh perhatian, dan itu bagian dari kewajiban, jangan dipaksakan kemudian, mohon maaf, tinggal dulu, berangkat dulu ke masjid, pulang lagi, anak dalam keadaan haus, tertinggal, jauh dari kasih sayang, itu nanti bisa berhukum dosa di dalamnya. Maka ada toleransinya. Kapan keutamaannya? Ketika dia sudah mulai bisa menenangkan anaknya. Ya, tenangkan, selesai, dia tunaikan sholatnya. Dan itulah waktu sholat yang ideal bagi seorang ibu yang punya kebutuhan di dalamnya. Kedua, bila aman dari fitnah di jalan. Ketiga, bila ada space-nya untuk perempuan. Kalau itu terpenuhi 3-tiganya, maka silahkan berangkat ke masjid. Tapi kalau tidak ada satu di antara 3 itu, jangan paksakan. Maka keutamaannya adalah di rumahnya. Maka sama nilainya dengan yang ke masjid. Hadisnya sahih. Seorang perempuan Ansar datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang keadaan diri dan teman-temannya. Jadi istilahnya dia sudah rapat dengan teman-temannya. Tolong tanyain dong sama Nabi, enak banget jadi laki-laki, ke masjid bebas, jihad bebas, haji bebas tanpa mahram. Tanyain dong. Maka diutuslah seorang perempuan mewakili teman-temannya itu. Maka ketika mengadu kepada Nabi, kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu. Bingung perempuan itu, karena nggak pernah cerita kalau dia diutus. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu apa yang dilakukan oleh laki-laki, suamimu di luar rumah, sepanjang engkau ridha dan engkau punya tanggungan mengerjakan di dalam itu. Kama qala Rasulullah SAW, maka apa yang dikerjakan suami di luar rumah, engkau mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Suami ke masjid, sholat subuh berjamaah, ibu tidak memungkinkan keluar karena ada tanggungan, disiapkan keperluan suami, berangkat, titip ridhonya, minta didoakan kepada Allah. Itu pahala suami sholat di masjid, ibu mendapatkan yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Dan lebih dahsyat lagi hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah, idza maridal abdu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau safar berpergian, ya, atau dalam kondisi yang uzur, tidak bisa menunaikan amalan rutinnya saat dia sehat dan sedang mukim. Saat sedang sehat, sholat sunnah, tahajud, ya, baca Quran. Tiba-tiba apa? Anda safar, nggak bisa sholat sunnah, karena yang fardu pun dikosor. Ya, makanya jangan terlampau soleh ya. Ya, kalau sedang safar kan yang fardu aja dikosor, masa mau ditambah dengan sunnah lagi? Walaupun tidak dilarang, gitu kan? Walaupun tidak dilarang. Anda biasa puasa sunnah Senin, karena safar Anda buka. Itu karena kebiasaan Anda menunaikan puasa. Saat safar tidak puasa, pahala puasa tetap diberikan sempurna walaupun tidak puasa. Hadis sahih. Berbahagialah seorang ibu. Ibu biasa dalam masa sucinya, baca Quran, puasa, sholat sunnah. Tiba-tiba muncul masa haidnya. Begitu masa haid itu tiba, nggak baca Quran, nggak sholat, itu pahala bacaan Quran dan sholat sunnah dan yang lainnya diberikan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Makanya kalau sedang masa suci, bu, perbanyak amal soleh, perbanyak. Sebab kalau sudah tiba masa menopause, tuh sudah normal lagi seperti laki-laki. Kenapa nanti ada masa haid? Ada toleransi di situ, ada kemuliaan. Nanti di bab perempuan dibahas secara terpisah.